kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokter Keluarga, disiarkan dari Studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Dan hari ini kita akan membahas seputar kesehatan anak dengan tema yang sangat menarik, yaitu mengenai imunisasi di tengah pandemi. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com. Dan acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga. Hari ini pemirsa, kita kehadiran kembali dengan dokter kita, Dr. Darmawan Murdono SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak dari Omni Hospital Cikarang. Kita sapa dulu Dr. Darmawan yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo dokter, apa kabar? Halo, apa kabar? Kabar aku baik, dokter sendiri? Amin. Amin, baik juga gitu ya. Berjumpa kembali dengan dokter nih. Namun kali ini kita akan bahas seputar imunisasi di tengah pandemi. Waktu itu bahas DBD ya dok ya sama dokter ya. Oke, sekarang bahasnya khusus imunisasi pada anak di tengah pandemi dok. Nah sebenarnya begini dok ya, kemarin banyak dengar kasus nih para orang tua saking khawatirnya membawa keluar anaknya palingnya ke rumah sakit atau mungkin ke supermarket aja itu udah deg-degan banget khawatir gitu ya, khawatir ya terkena COVID gitu ya. Jadi sebenarnya begini dokter, banyak yang aku dengar jadi tertunda tuh pemberian imunisasi atau vaksinnya karena khawatirnya orang tua tersebut begitu ya dok ya. Jadi kan efeknya kan khawatirnya ke imunitas anaknya jadi makin menurun atau enggak ya, atau mungkin kalau jadwal vaksinnya jadi molor nanti bagaimana tuh, bagus nggak tuh, efektif nggak sih hasilnya. Tapi sebenarnya begini dokter, sebelum kita bahas itu lebih lanjut, pengertian dari imunisasi atau pemberian vaksinasi pada anak ini sebenarnya apa sih dokter? Mungkin dokter bisa sampaikan dulu di awal nih pengertian dari imunisasi itu sendiri. Oke ya, mungkin secara definisi dulu ya, kita bahas sama-sama. Jadi imunisasi itu adalah semua upaya yang kita lakuin untuk mencapai kekebalan terhadap suatu penyakit. Ya, bisa imunisasi ini bisa didapatkan secara aktif maupun secara pasif. Ya. Nah, tujuannya cuma satu, ya nanti jika sampai terkena infeksi penyakit yang diimunisasi ini, kita tidak mendapatkan infeksi yang parah ataupun berat di situ. Nah, imunisasi tadi ada dibagi dua, ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, kalau yang pasif itu yang didapat dari ibunya misalnya, ya. Jadi waktu adik dikandung di badan, nah itu ibu kan sudah dapat vaksin tuh, tetanus misalnya, ya. Nah jadi pas saat lahir sebenarnya dia udah punya kekebalan dari ibunya. Sebetulnya udah ada dari sudah ibunya. Ada, betul. Ya. Nah tapi ya karena dia kekebalan alami dan didapat dari ibunya aja, nah itu tidak lama. Nah, seiring waktu nanti dia akan makin berkurang. Nah oleh karena itu nanti ada ditambahkan dengan vaksinasi. Ya. Nah terus untuk yang aktif ya, tadi kan yang pasif. Kalau yang aktif itu ada dua, ada yang alami dan ada yang buatan. Ya. Dibagi lagi nih. Kalau yang alami itu kalau kita udah kena sakitnya, ya. Jadi kalau udah kena sakit, ya badan pun pasti akan membentuk suatu kekebalan atau antibodi. Jadi nanti amit-amit ada sakit lagi. Waduh, amit-amit. Nanti ya bisa dilindungin lah, tidak sampai sakitnya berat lagi. Tapi harus sakit dulu nih sih. Harus sakit dulu, itu yang alami. Baru kenal ada musuh apa nih di tubuhnya gitu. Nah, tapi kan tentu saja ya kita tidak mau anak kita sakit. Nah, oleh karena itulah dari dunia juga menganjurkan untuk kita memberikan suatu vaksinasi. Nah, vaksinasi itu ya sama ya, prinsipnya memberikan suatu antigen ya. Antigen itu kalau bahasa awamnya mungkin suatu bagian dari penyakit itu sehingga bisa menimbulkan merangsang suatu antibodi atau kekebalan. Nah, sehingga nanti kalau sampai ada kena sakit yang benerannya, ya antara tidak sakit ataupun ya sakitnya hanya ringan saja. Itu tujuannya kita memberikan suatu vaksinasi. Jadi dirangsang nih, dibentuk antibodinya begitu ya dok ya. Tapi bukan berarti ketika sudah divaksin terbebas 100% dari infeksi penyakit yang divaksinnya itu gitu ya dok ya. Kalaupun terkena tadi paling nggak mencegah jadi yang lebih berat atau komplikasinya gitu ya dok ya. Karena takutnya harapan orang tua terlalu tinggi nih, kan udah divaksin gini, yang imunisasi dasar dan juga yang lengkapnya atau apa gitu ya dok ya. Tapi ketika ini masih aja kena misalnya, tapi kalaupun kena alhamdulillahnya nggak terlalu berat begitu ya maksudnya dok ya. Mengurangi gejala ya dok ya maksudnya dok ya. Iya, gejala yang beratnya atau ya tadi betul yang kata Mbak Rini ya. Jadi mengurangi
komplikasi ataupun sakit yang beratnya itu. Oke, Ya. makanya itulah tujuannya kenapa sih perlu divaksin gitu ya Betul. dok ya. Karena kan konsep sakit itu bukan cuma dari kumannya aja. Nah kitanya juga gimana? Kitanya fit nggak? Ya, daya tahan kita gimana? Sama ya lingkungan yang mendukung apakah penyakit itu bisa lebih cepat berkembang misalnya. Ya. Nah jadi 3 itu ya harus seimbang lah. Nah kalau ada yang berlebih di satu sisi, ya pasti kita pun bisa aja mengalami suatu sakit di situ. Oke, nah ini kan permasalahannya karena di tengah pandemi gitu ya dok ya. Kemarin banyak yang tadi sempat tertunda ya dok ya. Memang begini, kalau tertunda 2 minggu atau 1 bulan gitu ya dok ya, itu akan pengaruh ke tadi pembentukan antibodinya tadi jadi kurang efektif, atau maksudnya bagaimana sehingga jadwalnya itu harus teratur gitu ya, sebisa mungkin sih jangan ditunda atau tertunda karena kemarin begitu ya, sebisa mungkin. Tapi kan namanya situasi kemarin masih kebingungan, kalau sekarang kan di era new normal udah mulai beradaptasi, protokol kesehatan juga udah mulai diperbaiki dong dok. Jadi bagaimana itu dokter? Oke, jadi yang pertama betul ya, waktu kita ngalamin pandemi ini ya di awal-awal, ya kami pun emang menganjurkan untuk menunda imunisasi ya. Yang penting jaga lingkungan, jaga kesehatan, ya biar anaknya bisa tidak terkena penyakit itulah ya. Nah, tapi sekarang di zaman new normal, untuk yang para pemirsa itu Orang tua ya. Orang tua di rumah ya, kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia pun sudah menganjurkan tidak menunda lagi untuk imunisasi itu. Tidak menunda ya. lagi. Dan tapi yang pasti jangan takut ya. Jadi bila sudah pernah divaksin, itu tetap antibodinya itu sudah terbentuk. Nah, tapi belum di kadar yang optimal untuk mencegah sakit ini dalam jangka panjang. Jadi lifetime gitu ya. Nah, makanya nggak usah takut, itu sebenarnya turun. Nah, cuman masih ada resiko akan terkena dibandingkan kalau kita lengkapi vaksin-vaksinnya itu. Oke, jadi memang sebisa mungkin harus dilengkapi. Jadi jangan ada lagi rasa takut untuk melanjutkan vaksinnya, artinya pergi ke rumah sakitnya gitu ya dok ya. Oke, terus kemudian juga kok artinya gini, apakah semua vaksin atau imunisasi itu perlu diulang sampai 2 kali 3 kali atau enggak juga, tergantung dari ini penyakitnya apa, kemudian juga usia, mungkin bagaimana dok pembagiannya seperti itu, kan kita nggak hafal gitu ya dok ya. Nah, prinsipnya sederhana ya. Pada saat anak-anak ini, apalagi di bawah 1 tahun ya, itu tuh imunitasnya belum optimal ya. Nah, sel-sel yang kekebalan aja pun itu belum sempurna di situ. Nah, oleh karena itu kita perlu memberikan vaksinasinya itu secara bertahap untuk menaikkannya. Karena beda dengan anak yang lebih besar. Mungkin dengan sekali vaksin itu sudah mencapai kadar antibodi atau kekebalan yang kita inginkan. Responnya gitu ya? Responnya, betul, respon imunnya. Nah, oleh karena itu mungkin Bapak Ibu kalau bertanya, kenapa sih anak bayi kok sampai 2-3 kali di imunnya? Karena tadi kita menaikkan secara bertahap untuk mencapai kekebalan yang optimal di situ. Oh, secara bertahap ini juga selang berapa bulan gitu ya dok ya? Ya betul, ada jadwalnya ya. Jadi kita nggak bisa juga kecepatan. Kenapa? Karena kalau kecepatan ya biasanya kalau lebih cepat lebih dari 5 hari ya. Nah itu dikatakan kekebalan itu masih cukup baik. Jadi pas dikasih vaksin yang berikutnya, dosis vaksin berikutnya, itu justru malah akan menetralisir vaksin yang diberikan yang jadi kedua. Sayang dong. Jadi sayang betul ya, karena masih kuat. Nah nanti kalau udah jadwalnya biasanya sih 4 minggu ya, nah itu udah mulai turun kadar antibodinya ya. Nah di situ kita tambahin lagi untuk meningkatkan lagi biar optimal. Istilahnya booster itu dok atau apa dok? Sebenarnya kalau untuk vaksin di awal ya itu bukan di booster ya, tapi untuk melengkapi imunitasnya. Soalnya kan ada yang sampai 2 kali atau 3 kali gitu ya dok ya. Nah, nanti booster biasanya itu kalau yang udah usianya lebih tinggi lagi. Remaja ya? Maksudnya? Bukan, misalnya kayak DPT ya, kita singgung sedikit ya. Itu kan ada 3 kali pemberian di usia di bawah 1 tahun ya, usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah, tapi ya tadi setelah setahun itu akan
tidak maksimal lagi antibodinya. Makanya kita berikan booster pada usia 18 bulan. Itu contohnya. Kan kita nggak hafal ya. Paling nanti ada tabel di segmen selanjutnya ya, Dok ya. Nanti kita bahas sama-sama itunya jadwalnya ya. Karena kan aduh nggak ingat atau kelupaan gitu kan. Sebenarnya kan nah, ini begini dokter, untuk kan karena di tengah pandemi gini gitu kan. Tadi dokter menekankan nggak usah takut gitu kan untuk membawa putra-putri Anda ke rumah sakit gitu ya untuk segera divaksin gitu ya. Barangkali ada persiapan khusus juga nggak sih untuk vaksin di tengah pandemi ini? Artinya kan tadi protokol kesehatan standarnya kita udah tahu ya. Tapi bagaimana persiapan yang perlu dilakukan juga oleh anaknya juga atau mungkin oleh orang tuanya juga? Karena kan kita sebisa mungkin harus menghindari kerumunan gitu ya. Betul. Apakah mungkin bisa dijadwalkan dengan kita konsultasi via telemedicine dulu deh gitu. Di Omni sendiri seperti apa yang di Cikarang, Dok? Nah, kebetulan saya emang kerjanya di Omni ya. Nah, tapi pada prinsipnya semua rumah sakit di mana-mana pasti sudah mengikuti protokol kesehatannya. Oh iya, pastinya Prinsip ya. pertamanya itu ya aman ya buat pasien dan juga buat petugas medis. Ya. Nah, jadi betul ya di tengah pandemi ini untuk imunisasi yang pertama ya betul nggak boleh vaksinasi massal. Jadi sebaiknya dijadwalkan dulu, mungkin dibikin janji dan sebagainya ya. Boleh juga tadi ya yang Mbak Rini bilang konsultasi dulu dengan telemedicine misalnya kalau ada rumah sakit yang menyediakan. Nah, di situ nanti kita bikin atur waktunya. Dan di rumah sakit pun sekarang sudah dibikin alur yang terpisah ya antara anak yang sakit sama anak yang sehat atau untuk imunisasi khusus gitu ya. Nah, jadi untuk menghindari anak itu terkena penularan yang lain, penyakit yang lain dan ibu pun atau bapak pun jadi tenang untuk membawa anaknya ke rumah sakit ya. Yang dianjurkan lagi kita akan vaksinasi kalau bisa di tempat yang cukup luas atau udara terbuka. Nah, oleh karena itu makanya beberapa rumah sakit pasti juga orang tua udah tahu ya ada menyediakan vaksin drive-thru di situ. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu tidak usah turun dari mobil. Yang penting anaknya sehat ya. Jadi tinggal divaksin aja. Ya, tapi tentu saja setelah diskusi dulu dengan dokternya sebelum itunya. Ya. Karena kan ini kan tadi mau menghindari kerumunan atau mungkin jangan-jangan nggak, takutnya kan begitu dibawa ke rumah sakit malah jadi khawatirnya terkena COVID atau apa gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya kalau untuk yang mengantarnya juga perlu ini nggak sih dok, diperiksa dulu mungkin rapid atau swab juga untuk lebih amannya lagi, atau sebenarnya nggak segitunya juga sih begitu. Kira-kira bagaimana dok? Nah untuk protokolnya pasti ditanya ya, ada di triase pasti orang tua pun akan di anamnesis atau ditanya dulu tadi ya, di bagian depannya deh maksudnya ya. Ibu ada keluhan apa ya, ada sakit apa, habis berpergian nggak dari wilayah transmisi lokal dan sebagainya. Karena kalau ada atau mengarah ke COVID ini ya minta maaf, betul Bu, anaknya justru malah disuruh tunda dulu imunisasinya ya. Karena apa begitu? Ya karena sekali lagi kita mau menghindari penularan itu ke tenaga kesehatan juga. Nah, meskipun kami juga sudah pakai APD ya, pakai face shield, pakai masker, pakai handscoon, ya tapi kan ya mencegah tetap lebih baik daripada udah mengobati gitu ya. Tapi untuk kondisi si putra-putrinya ini, si anaknya ini atau si babynya ini atau si remajanya ini harus dalam kondisi yang seperti apa sebelum divaksin? Ya, ini secara umum ya, karena kan tadi kan lagi di tengah pandemi, barangkali ada gejala batuk pilek yang ringan gitu kan, ya tadi sebaiknya ditunda dulu atau mungkin bagaimana ya pemeriksaan secara utuhnya gitulah, ibaratnya bagaimana dokter? Nah kalau dihubungi dengan COVID-nya ya tadi ya, kalau misalnya orang tuanya atau orang yang mengantarnya ada gejala COVID, artinya kan takutnya kontak erat. Nah di situ kita pertimbangkan dulu untuk menunda imunisasi. Nah sampai ya 14 hari lah, kecuali mau bayinya di PCR ya. Nah kalau udah negatif ya aman kan. Nah, tapi kalau enggak ya tadi nggak apa-apa 14 hari dulu kita pending untuk pemberian imunisasinya. Nah tapi kalau secara umum nih, nah ini betul ya, seringkali kita jumpai juga di lapangan ibu-ibu ini khawatir ya membawa anaknya untuk imunisasi, padahal ini bukan suatu kontraindikasi atau nggak boleh divaksin ya. Nah yang nggak boleh itu pertama ya jelas kalau ada sakitnya berat ya. Jadi anak mungkin ada pertimbangan sampai di rumah sakit ya. Yang kedua
ya kita lihat yang riwayat imunisasi yang kemarin, ada alergi nggak? Nah, kalau alergi ya jelas kita nggak bisa kasih lagi dong, ya. Nah, yang ketiga ada efek sampingnya, efek simpangnya nggak habis dari imunisasi yang berat-berat tapi ya, misalnya ada kejang atau apa ya, habis dicampak atau DPT ya. Nah, kalau ada ya betul itu kita pertimbangkan dulu, anaknya mesti fit dulu, baik dulu baru kita mau berikan. Jadi riwayat kesehatan sebelumnya secara ini ya yang dulu perlu dievaluasi dulu. Jadi bisa menentukan ini bisa divaksin saat itu juga atau ditunda dulu sebaiknya gitu ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar. Nanti di segmen selanjutnya akan ada slide yang bisa dokter jelaskan lebih detail lagi ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga. Masih membahas mengenai imunisasi di tengah pandemi bersama dengan Dr. Darmawan Murdono SPA, dokter spesialis anak dari Omni Hospital Cikarang. Dan dokter dilanjutkan kembali ya. Jadi seperti yang sudah aku janjikan sebelumnya, untuk menghemat waktu, langsung saja kalau begitu slide pertama nih ditampilkan dulu ya. Ini tabel hijau ini sebenarnya ada tulisan jadwal imunisasi anak usia 0 sampai berapa tahun tuh? 18 tahun. 18 tahun gitu. Ini rekomendasi dari IDAI gitu ya dok ya. Betul. Nah ini kan tabelnya ada apa ya istilahnya cukup rinci gitu ya dok ya. Bagaimana cara membacanya supaya kita juga nggak salah mengartikan begitu dokter. Kira-kira bagaimana ini dokter jadwal-jadwalnya ini? Oke. Nah jadi untuk orang tua di rumah ya. Jadi kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah membuat suatu pedoman untuk jadwal imunisasi putra-putri ibu di rumah ya. Nah, ini sangat mudah didapatkan ya, di internet banyak ya, tinggal di searching ataupun mau cari di situs IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia juga silakan ya. Nah, ini prinsipnya kenapa saya tampilkan ya untuk mengingatkan lagi ke bapak ibu di rumah ya. Jadi kalau emang belum lengkap vaksinnya, apalagi karena pandemi ini, ya tolong mungkin bisa dilengkapi karena untuk kepentingan juga kekebalan putra-putrinya di rumah. Betul. Ya. Nah ini Bapak Ibu mungkin sudah ada ya, utamanya kalau habis melahirkan pasti kan dikasih ya di buku yang warnanya pink tuh. Nah atau ya bisa dimodifikasi sesuai rumah sakit yang bersangkutan ya. Tapi intinya ya. Kartu menuju sehat di situ ya. Nah di situ pasti sudah tercantum ada jadwal imunisasi seperti ini ya. Nah imunisasi di kita ya dulu tuh seringkali disebut ada imunisasi dasar, imunisasi tambahan seperti itu ya. Nah tapi saya mau sampaikan sebenarnya imunisasi ini semua ya penting. Semua penting. Ya. Kenapa? Karena punya fungsinya masing-masing dan untuk mencegah penyakit-penyakit infeksi yang cukup berat lah kalau sampai terkena. Nah cuman betul ya di negara kita Indonesia kenapa baru diberikan dikatakan imunisasi dasar ya karena Indonesia kita belum bisa cover semuanya ya jadi hanya beberapa infeksi yang sering lah untuk dialami sama anak-anak Indonesia kita ya. Nah tapi sekali lagi jika bisa ya mungkin bisa dilengkapi ya sebisa mungkin sebisa mungkin. Dan kami pun dari Dokter Anak Indonesia dan dari WHO pun menganjurkan kalau bisa di zaman pandemi ini menambah 2 vaksin lagi mungkin ya kalau bisa ya. Itu untuk pneumokokus, PCV dan juga untuk influenza. Untuk ya. pernafasan untuk berarti ya? Di pernapasan betul ya. Nah ini kan agak jelimet ya untuk waktunya ya. Jelimet Nah ya, coba kita lihat slide yang berikutnya. Coba slide selanjutnya tentang apa? Nah ini kita rinci aja ya. Nah jadi intinya di zaman pandemi tetap yang diutamakan kalau bisa anak yang lebih muda ya. Makanya di 0 sampai 18 bulan ya. Nah ini yang dikatakan imunisasi dasar ya. Ada BCG, DPT, hepatitis B, hemofilus influenza tipe B, polio ya sampai ada MR itu untuk campak dan rubella di situ. Nah jadi kalau orang tua Bapak Ibu belum melengkapi ya tolong mungkin dilengkapi ya. Jangan takut sekarang udah tidak ada lagi untuk menunda imunisasi ya.
kita rumah sakit semua juga sudah menyiapkan alurnya khusus untuk anak-anak yang mau diimunisasi. Bahkan tadi terjadwal ya, jadi nggak terlalu nunggu lama di dalam ruangan atau apa gitu ya. Karena kita lihatnya kepentingan untuk kedepannya ya. Karena kalau anak kita sakit, apa kita kena infeksi, nanti tentu saja akan mempengaruhi untuk kualitas hidupnya. Belum lagi tadi ada layanan drive-thru juga gitu ya dok. Ada drive-thru juga. Intinya memudahkan dan insya Allah aman gitu kan. Amin, moga-moga. Nah ini juga kelanjutannya dok tadi kan ada. Ya itu 0 sampai 18 bulan ya. Nah itu apa namanya, ada beberapa vaksin juga yang di sebelah kanan atas mungkin ya. Ada beberapa vaksin yang tidak tercakup di imunisasi dasar. Ya tadi seperti yang saya sampaikan ya, ada PCV, ada influenza. Nah tapi ada juga yang lain, misalnya ada rota di situ, yaitu artinya untuk vaksinasi untuk rotavirus untuk mencegah diare. Karena seperti kita tahu bersama, penyebab kematian anak di dunia ini adalah dari pneumonia dan dari diare. Pneumonia gitu, ya? Dan diare. Nah jadi ya tetap selain menjaga lingkungan, ya salah satu usaha kita untuk mengupayakan mencegah penyakit adalah dengan memberikan vaksinasi ke anak-anak kita. Itu juga ada influenza, ada encephalitis, varicella, MMR, PCV. Ya. Itu ya. Nah itu untuk pneumokokus atau PCV sudah bisa diberikan dari usia 2 bulan. Ya. 2 bulan. Tapi jaraknya emang beda, ini mungkin per 8 minggu atau per 2 bulan. Ya. Nah, nanti untuk yang influenza kita mulai berikan di usia mulai 6 bulan di situ. 6 bulan tuh udah bisa diberikan influenza yang pertama tuh tadi ya. Ya, tapi ya tadi ya ini karena tidak masuk dari program pemerintah, tentu saja di rumah sakit tertentu itu pasti ada biaya yang akan ditagihkan gitu jadinya. Tapi kan ini memang untuk investasi kesehatan anak ya. Intinya hak anak juga untuk sehat, dipenuhi kebutuhannya untuk vaksin itu sendiri. Jadi walaupun itu istilahnya apa dulu imunisasi dasar gitu ya dok. Tapi ini kan tadi untuk masa depan si anak supaya dia kekebalan tubuhnya meningkat. Jadi nggak ada salahnya ya nabung lah atau apa gitu ya dok ya. Istilahnya seperti itu ya. Jadi jangan ada anggapan wah duit lagi nggak begitu ya dok ya. Oke. Terus tadi juga ada yang sarana yang gratis tuh apa tuh kalau nggak salah tadi tuh. Tadi di slide yang sebelumnya tuh maksudnya apa yang dari pemerintah ya? Ya jadi nah ini maksudnya apa tuh? Yang gratis itu ya tadi ya jadi ada beberapa keluarga ya yang masih takut ya akan misalnya efek samping dari vaksin atau ada yang lain ya, sehingga tidak mau membawa anaknya ke pusat kesehatan untuk diimunisasi. Nah, kalau untuk masalah biaya yang pasti jangan takut ya. Untuk vaksin dasar itu disediakan gratis ya di semua sarana pemerintah ya. Jadi datang aja ya, jangan khawatir, pasti akan dilayani ya. Yang penting sesuai usianya di situ. Sesuai usianya gitu ya. Oke, kemudian gini dokter, kalau untuk kan banyak juga yang memikirkan tentang efek samping dari si vaksin ini sendiri atau imunisasinya, walaupun itu mungkin terkesan normal atau ya wajar gitu ya, tapi ada juga yang memang bawaan anak juga yang alergi atau mungkin ya macam-macam sih gitu ya. Jadi kalau untuk menyikapi hal yang seperti itu biasanya edukasi apa yang dokter anak berikan gitu ya ke orang tuanya supaya mereka juga tenang dan gak ragu-ragu lagi dan yakin gitu bahwa ini memang yang terbaik untuk anaknya. Karena ada juga kan yang berpikiran macam-macam, mindsetnya bisa beda-beda di setiap orang begitu dokter. Jadi bagaimana itu? Oke, kalau seperti itu memang kalau saat ada anak dibawa untuk vaksin ke kami, kita pasti akan dulu diskusikan dengan orang tua ya. Ya kami pun memang harus berkewajiban menjelaskan dulu ya, kira-kira ada efek apa nih setelah diberikan vaksin ini, apa manfaatnya vaksin ini dan sebagainya. Manfaatnya apa ya. gitu ya. Dosisnya dan sebagainya. Ya. Betul. Jadi di situ ya setidaknya ada edukasi dulu, membuat bapak ibu yang untuk vaksin jadi tidak khawatir dulu ya. Nah tapi yang di sini saya mau tekankan lagi adalah ya efek dari vaksinasi ini ya sangat baik ya. Nah, kalau tidak divaksin itu akan memberikan suatu gejala yang lebih berat ya. Nah, efek simpang pada vaksin mungkin betul nama juga kita kan memberikan sakit dalam tanda kutip ya ke anaknya, dimasukkan suatu antigen atau komponen dari kuman itu sendiri ataupun ya kuman yang hidup tapi dilemahkan bisa juga ya. Virus. Nah, itu akan menimbulkan suatu infeksi alamiah juga. Tapi gejalanya itu jelas tidak akan seberat infeksi yang aslinya ya. Jadi misalnya
kalau dikasih campak ya, kok masih juga bisa ada timbul ruam-ruam di merah ya, ataupun matanya belekan atau infeksi ya. Nah, tapi ya tadi ya, mungkin hanya sebentar sama tidak terlalu tinggi panasnya dan sebagainya ya, dibandingkan infeksi yang aslinya. Nah, dan itu biasanya Bu hanya 10% kok anak yang mengalami efek simpang itu ya. Nah, kecuali ada beberapa vaksin yang kayak DPT yang biasa ya. Nah, itu bisa aja 50% emang mengalami suatu demam ya. Nah, tapi sekali lagi biasanya hanya mungkin 2 harian, 3 hari juga sudah selesai. Kalau ya. lebih dari itu perlu curiga nggak? Kalau itu betul ya, kita harus curiga tetap penyebab yang lain. Ya. Penyebab yang lain ya, bukan karena si vaksin ini. Betul ya. Ya, mungkin dikontrol ya. Nah, saat efek simpangnya sendiri itu biasanya ada 2 ya, ada lokal dan ada sistemik atau yang menyeluruh di badan ya. Yang lokal ya di tempat suntikan ya. Yang paling sering ya paling kemerahan, bengkak ya. Nah, itu cukup diberikan aja kompres air hangat di situ ya. Nah, terus kalau yang sistemik misalnya demam tadi ya pasti nanti bisa kita bekali dengan obat demam ya. Tapi kalau ibu tidak mau langsung menggunakan obat, bisa juga mungkin perbanyak minum ya, dipeluk skin to skin ya. Nah, itu bisa pasti menurunkan juga demam ya. Karena tadi ya demam vaksinasi itu maksimal 2 hari. Bahkan ada juga yang tidak demam sama sekali. Ada juga demam, tapi dok cuma 3 jam udah selesai. Ya sudah, amin yang kayak gitu. Ya. Jadi sebenarnya dilihat-lihatlah nanti dimonitoring terus gitu ya. Kalau yang tadi reaksi atau respon tubuh si anak ternyata dia alergi dengan kandungan, ada aja kan mungkin ya. Ini biasanya juga tanda-tandanya apa supaya orang tua juga jangan terlampau khawatir juga, tapi tahu apa yang harus mesti dilakukan tuh dok. Nah, kalau alergi memang secara prinsip ya kita nggak tahu nih kalau belum terkena itu. Iya. Ya. Mesti kejadian dulu ya dok. Mesti kejadian dulu ya, baru kita bisa mungkin menduga oh ini nih yang bikin ini gitu ya. Nah, tapi kalau untuk alergi tetap kalau habis vaksinasi kita nggak akan langsung bilang ini gara-gara vaksin. Kita coba dulu evaluasi juga yang lain-lainnya ya. Nah, kalau sampai emang iya, ya minta maaf mungkin untuk vaksin berikutnya terpaksa ya harus ditunda ya, seperti itu. Dan kalaupun memang tidak ada demam sama sekali, itu tandanya bagaimana, vaksinnya bekerja di dia atau bagaimana itu dokter? Tetap bekerja ya, yang penting dimasukin sesuai aturan ya. Ya ada yang di otot ya, ada yang di lemak sel ataupun di kulit ya, dan dosisnya juga sesuai. Dan itu jamin pasti sudah membentuk suatu imunitas atau antibodi. Iya kan, ya. Kan karakter anaknya ceria-ceria aja walaupun habis divaksin, habis diimunisasi gitu ya dok ya. Ini menarik ya dok ya. Dokter, kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya, karena ini boleh. Pertanyaan dari email juga cukup panjang nih, nanti bacanya makan waktu nih. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia anak Anda, serta tempat tinggal Anda ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Ibu Lucia dari Cikarang Selatan, Bekasi. Anak saya usia 1 tahun 2 bulan dan anak saya ini sempat batuk 3 bulan dok, dari akhir Maret sampai pertengahan Juni tahun ini. Sudah ke dokter juga dan dikasih obat herbal juga. Sembuhnya kemarin karena ia terkena campak dan setelah berobat campaknya itu sembuh dan dalam waktu jarak 3 hari nih batuknya juga ikutan sembuh gitu ya. Namun tanggal 4 Juli kena batuk pilek lagi karena kakaknya yang berusia 5 tahun tuh bersin gak ditutup dan terkena muka si adiknya ini gitu ya. Sudah berobat ke dokter, bilangnya wajar kalau anak batuk berdahak dan memang lama kok gitu. Apa benar demikian? Saya harus bagaimana lagi? Vaksin tambahan apa saja yang disarankan? Karena obat dari dokter juga sudah habis. Apa betul anak seusia itu wajar batuk berdahak dalam jangka waktu yang lama sembuhnya? Padahal sudah dijemur setiap pagi juga. Batuknya ini seringnya itu pagi setelah bangun tidur, tapi kalau siang dan malam itu jarang. Dan bunyi batuknya ini seperti grok-grok gitu katanya dokter. Mohon saran, terima kasih. Dan kemungkinan ini apa gitu ya dok ya, batuk berdahak dalam jangka waktu yang panjang. Oke, yang pasti ini secara prinsip ya, untuk orang tua di rumah, yang namanya keluhan atau sakit ya, itu pasti ada pemicunya atau penyebabnya ya. Obat-obatan yang sudah diberikan yang tadi Ibu sudah sampaikan betul mungkin bisa aja meredakan gejala itu ya. Nah, tapi kalau masih terpapar lagi oleh pemicunya dari sakit itu, ya pasti keluhan itu bisa aja
muncul lagi ataupun seolah-olah kayak tidak hilang-hilang ya. Nah, jadi kalau untuk batuk berkepanjangan ya, apalagi tadi ada polanya, utamanya di pagi hari itu. Iya, pagi hari. Nah, coba kira-kira ada apa ya di pagi hari itu ya, atau di rumah ibu ada apa ya. Nah, kalau untuk masalah batuk, berarti hubungannya sama pernapasan kan ya. Nah, gimana? Ada debu-debu nggak di rumah ya? Terus mungkin udah diservis belum AC-nya? Apalagi zaman pandemi gini kan, iya, bener, kita pada takut ya bawa orang ke rumah untuk servis AC ya. Bener. Kipas angin juga udah dibersihkan belum ya? Atau ya minta maaf nih, bapak-bapaknya ada yang ini nggak ngerokok gitu ya. Karena itu semua ngaruh ya secara tidak langsung ya. Terus, nah yang kalau anak-anak lebih besar, tambah satu lagi nih yang paling sering kalau ditanya sama saya ya pasti ada aja gitu. Masih ini nggak jajan anaknya kira-kira ya, mungkin snack-snack atau apa ya yang bisa memicu batuk. Nah kalau maaf ya mengharapkan sembuh tapi pemicunya juga masih belum kita bersihkan, ya pasti akan aja muncul lagi ya. Kambuh-kambuhan gitu? Kambuh-kambuhan bisa aja. 1 tahun 2 bulan kemungkinannya kalau begini apa alergi dok atau gimana dok? Nah ya semua bisa ya, sebenarnya bukan alergi juga sih. Kayak debu pun masuk ke pernapasan kita, kalau tidak alergi ya, pasti akan direspon sama tubuh untuk didorong keluar dengan cara apa? Bersin, kalau nggak kita batuk di situ. Itu reaksi alamiah. Reaksi alami tubuh, itu ya? refleks tubuh kita. Refleks tubuh. Tapi kalau bayi nih 1 tahun 2 bulan kan belum bisa cerita dong. Iya. Dia nggak nyaman, pernafasannya terasa sesek atau apa, terus batuk bedahaknya segala macam. Jadi memang orang tua harus mengamati ciri-ciri atau perubahan perilaku anak kali ya, atau perubahan fisik atau bagaimana dokter? Nah, ya kita mengamati itu tujuannya utamanya satu ya, untuk menentukan kapan nih waktu yang tepat anak dibawa berobat ya. Apalagi zaman pandemi gini ya kita pasti selektif ya, kapan kita mau ke rumah sakit, kapan enggak ya. Nah, kalau untuk 1 tahun 2 bulan ya dia kesulitannya adalah ya karena kan jalan napasnya lebih sempit ya, sehingga dahaknya itu ya terasa lebih mengumpul dibandingkan mungkin anak lebih besar. Nah, ya kalau sampai anak bapak ibu ya, anak ibu di ibu lusia ada napasnya cepat ya, ataupun tampak sesak, tidak kurang aktif dibanding biasanya ya, terus juga tidak mau minum atau makan ya. Nah itu mungkin jelas saatnya dibawa untuk berobat ya. Nah tapi kalau untuk bulusia saran saya tadi ya, kalau ibu mau coba ibu evaluasi dulu lingkungannya, bersihkan lagi dulu semua. Jika mungkin dalam 5 hari seminggu ke depan masih juga batuk itu ada terus, ya mungkin betul Bu sekali lagi dikonsultasikan aja ke dokter ya. Siapa tahu ada yang lain di luar masalah dari pemicu-pemicu itu. Iya, belum lagi juga punya kakak nih, kakaknya ini usia 5 tahun bersin tidak ditutup. Jadi kan perlu perhatikan juga dua anaknya. Jadi resiko menularkan seperti pingpong gitu ya dok ya, saling menularkan. Karena tadi balik lagi ke kalau singgung imunisasi kan, karena daya tahan anak ini ya pasti lebih belum optimal ya dibandingkan kita lebih besar. Untuk yang 5 tahun juga sama juga tadi perlu diperhatikan juga vaksin-vaksin istilahnya pelengkapnya atau bagaimana dok? Nah untuk vaksin tambahannya ya seperti tadi sudah disinggung di awal ya. Jadi ya karena emang kita lagi pandeminya di COVID ya. Jadi ya sebaiknya kita lindungilah pernapasan anak-anak kita ya. Ya mungkin bisa kalau belum diberikan ditambahkanlah dengan vaksin PCV atau pneumokokus dan juga dengan influenza. Begitu ya. Oke, baik. Kita move on ya ke pertanyaan selanjutnya ini. Mudah-mudahan jawabannya sangat membantu gitu ya untuk Ibu Lucia keluarga ya. Dan kemudian juga keluhannya berkurang. Semoga nggak ada lagi keluhan-keluhan ke depannya gitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Dewi, Pondok Labu, usianya 34. Pertanyaannya menarik dok, aku sekilas tadi baca, wah ini menarik nih. Dok, maaf saya mau tanya, apa dampak apabila vaksin MR atau MMR nih ya? MR pada anak dilakukan double. Jadi putra saya ternyata sebelumnya pernah divaksin MR, akan tetapi karena saya maaf nih lupa pernah vaksin anak saya, jadinya ternyata vaksinnya itu double atau 2 kali dok. Saya khawatir apakah ada pengaruh ke perkembangannya, berbahaya tidak dok? Terima kasih. Pengaruh perkembangannya tuh maksudnya ke mana, kognisinya atau kemananya aku kurang paham. Nah ini dokter mungkin bisa beri tanggapan untuk Ibu Dewi yang istilahnya jadi vaksin double nih ya? Buat anaknya gitu, buat putranya gitu ya. Bagaimana itu dokter tanggapannya?
Ya, Bu Dewi, pertama ya tadi ya mungkin udah disinggung di awal kan. Jadi kalau kecepatan sebenarnya nggak apa-apa ya. Nah, yang pasti yang mesti diingat itu vaksin yang diberikan itu, apalagi MR ya, itu adalah vaksin yang hidup tapi dilemahkan ya. Jadi sama aja kita memasukkan 2 kali suatu virus ya ke anaknya ibu tapi dengan dosis yang dilemahkan ya. Nah, jika emang tidak ada gejala untuk ke campaknya Bu, ya maka saya bisa pastikan ke Ibu itu tidak ada masalah ya. Ya karena tadi berarti sudah dibentuk kekebalan dari vaksin yang pertama ya. Makanya pas vaksin kedua masuk atau virus yang kedua masuk itu bisa diatasi sama badannya anaknya Ibu di situ. Nah, karena tidak ada gejala Bu, maka jelas jangan khawatir untuk masalah tumbuh kembang dan sebagainya. Jadi secara singkat nggak apa-apa sih Bu, aman ya. Jadi nggak perlu khawatir lagi gitu ya. Tapi tetap mesti booster ya, karena MR itu harus di booster nanti ya bisa di 18 bulan ya untuk campak yang kedua di situ. Baik dokter, kita jeda dulu sebentar ya, nanti dilanjutkan di segmen terakhir sekaligus take home message dari dokter ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga, masih membahas mengenai imunisasi di tengah pandemi bersama dengan Dr. Darmawan Murdono SPA, dokter spesialis anak dari Omni Hospital Cikarang. Dan dokter dilanjutkan kembali ya, karena tadi dokter juga sempat bilang nih, kan ya kita udah tahu sih mencegah itu akan selalu lebih baik daripada mengobati ya gitu kan. Apalagi ini kan tadi investasi untuk masa depan anak, jadi apapun dilakukan yang terbaik, termasuk pemenuhan vaksin ini sendiri gitu ya. Karena itu kan kebutuhan anak untuk sehat, untuk bertumbuh dengan baik, berkembang dengan baik. Tapi sebenarnya gini, untuk manfaat vaksin itu sendiri gitu kan, apa sih dokter bisa lebih tekankan lagi nggak sih dok, supaya kita jadi makin sadar gitu ya, orang tua yang mungkin mama-mama muda, papa-papa muda yang masih lagi mengumpulkan informasi nih gitu kan. Karena banyak sekali artikel-artikel yang belum tentu benar, belum tentu akurat, mengatakan bahwa begini-begini nih vaksin, jadi bikin ragu begitu ya dok ya. Jadi sebenarnya untuk manfaat positifnya ini seperti apa? Silakan dokter. Oke, untuk vaksin kalau kita mau bicarakan ya, itu manfaatnya banyak banget ya. Tapi bisa lihat dulu untuk secara individu ya. Nah, untuk individu ya jelas anaknya ini akan mendapatkan suatu kekebalan atau imunitas daripada penyakit infeksi tertentu ya. Yang jelas kalau sampai terkena betul ya bisa aja jadi ya cacat ataupun bisa sampai meninggal ya. Makanya tetap dianjurkan untuk diberikan vaksin ya. Nah, tapi ternyata vaksin ini bukan cuma buat anaknya itu manfaatnya ya. Tapi dampak sosial juga ada ya. Dampak sosial. Nah, jadi 80-95% ya anak yang divaksin pasti kan mempunyai suatu kekebalan atau imunitas ya. Nah, kalau dia kebal artinya dia tidak akan menularkan sakit itu ke anak yang lain ataupun orang yang tinggal di rumah sama dia. Nah, di situ sehingga anak-anak pun ya sampai tidak vaksin yang 5-20% itu akan mendapat juga suatu kekebalan. Nah, ini mungkin yang suka disinggung untuk yang disebut sebagai herd immunity di situ. Herd immunity. Ya. Jadi yang satunya udah kebal, yang lain pun jadi aman, tidak akan terkena itu ya. Nah, dampak lain apa? Ya tadi ya, secara ekonomi juga ini sangat efisien, efektif ya. Nah, coba dibandingkan saja, misalnya sampai anak ibu bapak sampai sakit ya, berapa tuh biaya perawatannya, kosnya dan sebagainya. Nah, ini emang salah satu upaya yang sangat murah dan efisien untuk mencegah penyakit infeksi tertentu ya. Jadi dan ini pun akan hubungannya untuk ke depan ya. Nah, karena anak yang sehat berarti dia akan tumbuh kembangnya pun baik, sehingga kita akan menghasilkan suatu generasi masa depan yang kualitasnya bagus. Amin, ya. Untuk Indonesia juga toh. Iya. Tapi begini, artinya nggak juga serta-merta mengandalkan udah divaksin ya udah gitu kan. Kita juga harus bangun
kekebalan tubuh dari dalam juga kan gitu. Jadi mungkin bagaimana juga tips dari dokter untuk pemenuhan ya nutrisinya barangkali gitu ya, atau mungkin faktor-faktor lain yang kita juga nggak tahu nih dok, siapa tahu si bayinya ini, si anaknya ini punya penyakit penyerta gitu ya yang bisa jadi mengganggu kekebalan tubuhnya juga, menurunkan imunitasnya juga. Jadi kita harus memperhatikan faktor-faktor lain juga. Nah ini biasanya edukasi apa yang bisa dokter tekankan sekali lagi nih dokter? Oke, ya secara umum ya tetap ya betul ya tadi yang kata Mbak Rini ya. Jadi upaya untuk kualitas hidup anak itu bukan serta-merta hanya di imunisasi atau di vaksinasi ya. Ya yang lain juga ya seperti ya kita asupannya, nutrisinya ya, apakah cukup nutrisinya ya, vitamin dan sebagainya yang tentu saja untuk bantu perkembangan otak dan sebagainya ya. Terus ya tadi ya, jaga lingkungan juga, sanitasi apa semua. Betul. Nah itu juga sederhana tapi sangat penting dan bermanfaat ya. Nah yang lain juga ya tadi ya, kita mengasah tumbuh kembangnya ya, menstimulasi ya, ajak bermain ya. Ingat ya, anak-anak itu tugasnya cuma satu, bermain ya. Nah jadi jangan tuh anak yang lebih muda ya, mungkin di 3 tahun pertama kehidupan, wah dia disuruh mesti belajar ini, belajar itu. Entar aja Bapak Ibu, ada waktunya ya. Nah tugas mereka adalah bermain. Karena stimulasi motorik itu yang paling penting ya, dibandingkan kalau mungkin ya saat ini coba banyak bermain HP, banyak main nonton TV ya. Itu jujur aja ya musuh kitanya juga nih. Di tengah pandemi ini kan supaya anak ini, ya. jadi makin dok ya, diajarkan untuk banyak bergerak lah gitu ya, jangan kebanyakan rebahan atau duduk tiduran aja, mentang-mentang di rumah aja gitu kan ya dok ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dokter karena waktunya juga kan terbatas gitu ya, jadi sebenarnya kesimpulannya atau take home message-nya yang bisa dokter sampaikan sekali lagi, benang merahnya itu apa sih gitu ya, karena kan dari tadi panjang nih obrolannya, tapi pada prinsipnya imunisasi pada anak di tengah pandemi ini apa yang perlu diperhatikan oleh orang tua supaya jadi makin yakin bahwa ini memang investasi yang terbaik untuk masa depan putra-putri kita gitu. Bagaimana dokter? Ya, kalau take home message dari saya buat orang tua di rumah ya, nomor 1 ya jelas jangan menunda imunisasi ya. Jadi apalagi sekarang kan udah zamannya new normal ya. Protokol kesehatan pun sudah cukup baik ya, di semua rumah sakit sudah mulai diaplikasi ya, dan sudah dikembangin ya tadi ya, kayak drive thru untuk vaksin ya, perjanjian dulu, dan mungkin tempat-tempatnya pun dipisahkan ya. Jadi jangan ragu untuk membawa anaknya vaksin di tengah pandemi ini ya. Nah tapi tetap ya bukan hanya vaksinasi aja seperti tadi yang disebutin ya, jaga nutrisi anak ya, stimulasi tumbuh kembang ya, sama ya jaga lingkungan untuk biar ya optimal lah tumbuh kembang anaknya. Oke, baik dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses selalu, berkah selalu untuk dokter ya. Amin. Oke, baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.